Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Malam ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, bersyukur kepadamu Bapa karena kasih kemurahan-Mu, pimpinan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Oleh karena kasih dan kekuatan-Mu saja kami dapat melalui semuanya dengan kemenangan. Kami bersyukur untuk sukacita, damai sejahtera yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami ya Tuhan, jamah hati kami, supaya hati kami terbuka untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Ayub pasal 12 ayat 12 sampai 13. Tertulis demikian. Konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Saudara yang dikasihi Tuhan, 30 tornado terjadi di beberapa negara bagian Amerika Serikat pada hari Jumat malam tanggal 10 Desember 2021. 6 negara bagian dilanda oleh bencana ini. Dan diperkirakan ada sekitar 100 orang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Beberapa pejabat pemerintah mengatakan bahwa mereka belum pernah melihat bencana sebesar ini. Biasanya kita hanya melihat satu tornado, atau di film-film ada beberapa tornado. Tapi 30 tornado sekaligus dalam peristiwa nyata merupakan hal yang begitu dahsyat. Dunia ini, saudara, semakin lama semakin menunjukkan tanda-tanda kesudahannya, sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Bencana demi bencana semakin mengalami intensifikasi dalam hal kekuatan dan jumlah kejadiannya. Data-data menunjukkan gempa bumi semakin banyak terjadi. Kita juga melihat muka air laut terus naik, iklim berubah, ditambah lagi pandemi dan berbagai penyakit baru lainnya yang masih akan muncul. Semuanya itu hanyalah bagian dari apa yang akan terjadi di akhir zaman. Sehubungan dengan apa yang terjadi, saudara, kita perlu meminta hikmat Tuhan untuk mengerti dan meresponi setiap keadaan dengan benar. Dalam Ayub 12 ayat 12-13 ini dikatakan, konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Dengan pikiran kita sendiri, saudara, kita tidak dapat memahami tentang banyak hal yang ada dan yang terjadi di dunia ini. Sekalipun kita bertanya pada orang-orang tua yang lanjut umurnya, mereka tidak dapat menjawab hal-hal yang sulit dimengerti dalam kehidupan ini. Kita semua pun, saudara, harus kita akui, tidak bisa memahami dengan kepandaian dan logika kita sendiri. Sama halnya dengan kisah dalam kitab Ayub ini, di mana terjadi berbagai penderitaan dan bencana yang merugikan, di mana Ayub serta 3 sahabatnya tidak dapat mengerti secara penuh mengapa hal itu terjadi. Kita pun demikian, seringkali tidak mengerti mengapa suatu peristiwa terjadi. Tapi dengan hikmat Tuhan, dari firman-Nya dan Roh Kudus-Nya, kita dapat memperoleh pengertian. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memahami berbagai soal kehidupan ini, termasuk kehidupan kita masing-masing secara pribadi, kita perlu meminta hikmat kepada Tuhan untuk dapat memahaminya. Sebab hikmat hanya ada pada Tuhan. Hanya pada Dialah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Jangan kita merasa diri kita pandai, dan jangan merasa diri kita lebih hebat atau lebih kuat dari Tuhan. Biarlah dalam hidup ini, saudara, kita senantiasa menundukkan diri kepadanya dan ingat akan siapa diri kita.
Tuhanlah yang berdaulat atas dunia ini, dan Dia yang mengatur semuanya. Kalaupun ada hal-hal yang tidak kita pahami, jangan biarkan ketidakpahaman kita itu membuat kita kehilangan iman kepada Tuhan. Ayub meskipun dalam penderitaan tidak melupakan Tuhan. Walaupun sempat ada kata-kata pengeluhan dari diri Ayub, tapi ia tidak meninggalkan imannya pada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan sendiri menjawab kebingungan Ayub, sehingga ia mengerti akan jalan hidupnya, serta berkata, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Mari saudara, bersandar terus kepada Tuhan. Mintalah hikmat dan pengertiannya untuk dapat memahami, dan mintalah kekuatannya dilimpahkan dalam kehidupan kita untuk melangkah setiap hari dalam rencananya dan kehendaknya dalam masa-masa di akhir zaman ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang berbicara kepada kami masing-masing secara pribadi. Kami sadari dan akui bahwa kami tidak pandai ya Tuhan. Kami seringkali salah dalam mengerti peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kami salah dalam mengerti kehendak-Mu dan rencana-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami terlalu sering mengandalkan pikiran kami sendiri. Kami berpikir menurut kehendak kami, dan kami tidak berserah pada firman-Mu dan rencana-Mu. Tolong kami ya Tuhan, berikan kami pengertian dan hikmat yang daripada-Mu untuk mengerti berbagai hal peristiwa yang terjadi. Ada banyak hal ya Tuhan di dunia ini yang tidak kami pahami mengapa terjadi, dan juga bahkan dalam hidup kami terkadang ataupun seringkali kami tidak mengerti mengapa ada hal-hal tertentu yang terjadi yang kami alami. Tapi kami sadari saat ini bahwa kami dapat mengerti hal-hal itu dengan bersandar dan meminta hikmat yang daripada-Mu. Tolong kami Tuhan untuk mengerti dan meresponi dengan benar setiap peristiwa yang terjadi menurut kehendak dan rencana-Mu, sesuai dengan firman-Mu, agar kehidupan kami senantiasa berkenan kepada Tuhan. Kami tidak meninggalkan iman kami kepada-Mu, melainkan kami tetap setia, percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kuatkan kami terus di hari-hari akhir zaman ini, supaya kami tetap kuat teguh berakar di dalam Engkau, dan kehidupan kami terus berbuah-buah, memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dalam penderitaan dan kesusahan, agar Tuhan Engkau menjamah, memberikan kesehatan, kekuatan yang sempurna. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, berkati dan lindungi kami di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kuat kuasa dan kasih-Mu. Kembali bangunkan kami ya Tuhan besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Terima kasih ya Bapa, kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.